Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, oke. Sekarang di sini kita akan membahas modul 5. Di mana modul 5 di sini membahas mengenai array. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja pada pengertian array. Nah, array di sini merupakan sebuah array di sini menyimpan beberapa item data dengan tipe data yang sama dalam sebuah blok memori yang berdekatan dan kemudian dibagi menjadi beberapa slot. Nah, jadi array di sini menyimpan beberapa data dengan tipe data yang sama. Jadi syarat dari sebuah array di sini merupakan tipe data yang sama. Jadi tidak boleh berbeda untuk tipe data pada array di sini. Pada array di sini memuat nilai-nilai data atau isi yang biasa disebut dengan elemen-elemen array. Nah, untuk letak urutan elemen-elemen array di sini ditunjukkan oleh suatu indeks atau bisa disebut dengan indeks. Nah, indeks ini dimulai dari indeks 0. Nanti contohnya akan saya tunjukkan. Untuk selanjutnya yaitu kata lain dari array di sini biasanya ada tabel, vektor, atau lari. Jadi array di sini bisa disebut juga sebagai tabel, vektor, ataupun lari. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari array. Nah, untuk di sini merupakan contoh array, di mana di sini ada array A dengan tipe data integer. Kenapa bisa integer? Karena di sini berisi angka. Nah, jadi 2, 5, 3, 7, dan 4 di sini merupakan isi array atau elemen array. Nah, untuk 0, 1, 2, 3, dan 4 di sini merupakan indeks array. Seperti yang tadi, array tersebut dimulai dari indeks 0. Kemudian 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu array di sini digunakan untuk mengefisienkan penulisan program. Nah, misal, di mana kalau tidak menggunakan array, program biasanya ditulis seperti ini. Ditulis satu-satu, integer angka 1, integer angka 2, seperti itu. Nah, dan ketika menggunakan array, di sini kita bisa tulis seperti ini. Integer angka kurung siku sama dengan elemen array. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pendeklarasian array. Nah, untuk yang pertama pada pendeklarasian array di sini ada pendeklarasian dengan didahului tipe data kurung siku dilanjutkan dengan nama array. Nah, misalkan di sini ada tipe data integer dan nama array-nya yaitu nilai. Nah, di sini kita bisa tulis seperti ini. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, setelah itu elemen dari array-nya. Atau kita bisa langsung mendeklarasikan variabel sekaligus dengan elemen array. Jadi di sini variabelnya integer A, setelah di sini salah tulis. Biasanya di sini A kecil. Jadi di sini variabelnya adalah A dengan tipe data integer, di mana elemen dari array-nya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, atau bisa juga seperti ini. Integer buka kurung A, langsung kita tulis elemen array-nya. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini bisa langsung peletakan sikunya yang berbeda di sini. Nah, jadi ketika pada yang pertama tadi sikunya terletak setelah tipe, namun yang kedua di sini sikunya terletak setelah nama array. Jadi tipe dulu,
setelah tipe baru nama, setelah itu kurung siku. Nah, untuk contoh datanya yaitu seperti ini. Sama seperti tadi, namun peletakan kurung sikunya hanya berbeda. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembuatan objek atau instantiasi. Nah, untuk instantiasi di sini merupakan pembuatan array dengan mendeklarasikan panjangnya. Nah, untuk pendeklarasian instantiasi atau pembuatan objek di sini bisa dilakukan dengan melalui dua cara. Yang pertama yaitu seperti ini, atau simpelnya seperti ini, integer nilai kurung siku terus nilai sama dengan new integer 100. Nah, di sini merupakan pembuatan array di mana ada integer nilai. Nah, untuk panjangnya di sini ada 100 elemen. Seperti itu. Nah, sama seperti ini juga, namun peletakan atau penulisannya di sini berbeda. Di sini variabelnya dideklarasikan terlebih dahulu, setelah itu panjang array-nya. Kalau di sini pendeklarasian variabel sekaligus sama penentuan panjang array, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengakses elemen array. Nah, untuk pengaksesan elemen array di sini, misalkan mengakses elemen array. Jadi kita ingin menampilkan elemen array seperti itu. Nah, untuk pengaksesannya di sini, untuk menampilkannya di sini ada dua cara. Yang pertama, pengaksesan langsung, dan yang kedua menggunakan for. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama di sini kan pengaksesan langsung. Nah, di sini data array dapat diakses secara langsung. Nah, caranya di sini yaitu misal di sini ada integer angka kurung siku dan elemennya ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sini ingin mengakses angka indeks kedua. Jadi, yang di dalam kurung siku di sini disebut dengan indeks. Nah, jadi ketika array ini dijalankan, maka yang akan muncul atau menjadi output di sini adalah 8. Karena seperti tadi, untuk array dimulai dari indeks 0. Jadi 6 di sini merupakan indeks 0, 7 indeks 1, dan 8 indeks 2. Jadi untuk pengaksesan angka indeks 2 akan muncul angka 8. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini menggunakan for. Nah, dimana contohnya di sini ada integer array ARR sama dengan new integer 100 indeks. Nah, jadi nama array-nya di sini ARR dan tipe datanya integer. Nah, panjang array-nya di sini ada 100. Di mana array di sini memiliki elemen. Di sini elemennya ada 1 sampai 9. Jika pengaksesan menggunakan for, di sini misalkan di sini for integer i sama dengan 0, integer i kurang dari 20, dan integer plus. Nah, di sini mengakses array sampai indeks ke-20 saja. Karena di sini ARR, di sini pendeklarasiannya ARR indeks i, di mana i di sini kan kurang dari 20. Nah, jadi di sini yang akan ditampilkan hanya sampai 20 data saja, meskipun array-nya di sini panjangnya ada 100. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu array multidimensi. Nah,
untuk array multidimensi di sini merupakan array di dalam array. Array multidimensi juga dapat diartikan sebagai matrik yang terdiri atas baris dan kolom. Array multidimensi dideklarasikan dengan menambah tanda kurung siku setelah nama array. Nah, jadi kenapa array bisa dibilang array multidimensi? Kenapa bisa dibilang array di dalam array? Nah, karena dalam penulisannya di sini, untuk penulisan array multidimensi di sini, tanda kurungnya itu ada 2 di sini. Jadi di sini ada array, kan ada array berisi Budi dan Andi, Tono dan Rudi, Okta dan Tasya. Nah, di sini array. Nah, di dalam array. Nah, di sini juga ada array-nya. Jadi bisa dikatakan array multidimensi ini merupakan array di dalam array. Jadi tanda siku ini merupakan menandakan bahwa ada array di dalam array. Seperti itu. Nah, untuk baris dan kolomnya di sini kan terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk tanda siku yang pertama di sini merupakan baris dan tanda siku yang kedua merupakan kolom. Nah, jadi di sini baris dan di sini kolom. Di sini untuk jumlah dan barisnya bisa langsung ditentukan ataupun tidak ditentukan. Seperti itu. Kalau misal ditentukan di sini langsung kalian tulis ada berapa baris dan ada berapa kolom. Seperti itu. Nah, di sini untuk mengakses selanjutnya pengaksesan elemen array. Untuk mengakses elemen array di sini, caranya itu sama dengan array yang satu dimensi, hanya saja untuk array multidimensi di sini kita harus menentukan baris dan kolom keberapa yang akan kita tampilkan. Seperti itu. Nah, misal di sini kan ada 3 kali 2. Nah, di sini kan misal untuk untuk barisnya di sini kan ada 3, kolomnya ada 2. Nah, baris di sini merupakan Budi, Andi, Tono, Rudi, Okta, Tasya. Nah, di sini merupakan baris. Ada 3 kan, ada 3 kurung awal. Nah, untuk kolom di sini merupakan seperti ini. Budi, Andi. Nah, Budi di sini kolom yang pertama, Andi di sini kolom yang kedua. Seperti itu. Nah, jadi misalkan integer B, new integer 3, 2. Di sini kan yang akan diakses 3 sama baris ketiga dan kolom kedua. Nah, jadi misalkan mahasiswa yang diakses pada baris ketiga dan kolom kedua, maka di sini yang akan muncul yaitu Tasya. Karena Tasya berada pada baris ketiga. Nah, di sini kan ada 3 baris, 1, 2, 3 dan kolom kedua 1, 2 seperti itu. Nah, ini untuk indeks baris dan di sini untuk indeks kolom. Nah, mungkin itu. Untuk selanjutnya kita langsung pada pelaksanaan praktikum atau percobaan. Oke, langsung saja kita di sini pada percobaan menggunakan NetBeans. Nah, untuk yang pertama di sini pengaksesan menggunakan for. Nah, di mana di sini ada array dengan nama arraynya yaitu atau variabel arraynya ARR dengan tipe data integer. Nah, di mana panjang arraynya di sini ada 5 dan untuk datanya di sini array menggunakan masukan atau inputan keyboard. Nah, jadi arraynya di sini menggunakan inputan keyboard. Nah, untuk for yang pertama di sini digunakan untuk memasukkan data array. Karena kan data array akan dimasukkan sebanyak 5 sampai indeks 5. Jadi di sini kan menggunakan perulangan. Seperti itu. Biar arraynya bisa diisi sampai indeks 5. Jadi menggunakan perulangan. Nah, untuk for yang kedua di sini merupakan untuk
pengaksesan array, di mana array yang akan diakses di sini kurang dari 5. Seperti itu. Kenapa bisa? Karena ARR I. Jadi array yang akan diakses sebanyak I. Nah, I di sini kurang dari 5. Seperti itu. Di sini kita coba running dulu. Nah, di sini karena menggunakan inputan keyboard, jadi kita masukkan secara manual. Misal di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tadi kan sudah kita masukin. Nah, karena array-nya yang akan ditampilkan dari kurang dari 5, jadi indeksnya sampai 4. Maka di sini akan ditampilkan semua. Jadi seperti itu pengaksesan array menggunakan for. Nah, selanjutnya untuk di sini pengaksesan array secara langsung, jadi tidak menggunakan for. Namun di sini array-nya ada array multidimensi. Jadi array multidimensinya di sini langsung dideklarasikan. Jadi di sini baris ke-0, kolom ke-0 isinya 10. Baris ke-1 baris ke-0 kolom ke-1 isi array-nya 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini yang akan diakses yaitu indeks 00 dan indeks 01, indeks 02 dan indeks 12. Nah, di sini kita coba running. Nah, oke, di sini kan 00 berisi 10. Jadi di sini 10. Nah, selanjutnya 01 berisi 5. Jadi di sini hasilnya 5. Pada 02 di sini isinya kan 7. Jadi di sini Jadi di sini 7 hasilnya. Ini 7. Nah, kenapa di sini bisa 0? Karena di sini karena di sini kan indeks baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, jadi di sini baris ke-1 dan kolom keduanya di sini masih belum diisi. Jadi di sini nilai awalnya berarti 0. Jadi misal kan di sini indeksnya yang diisi cuma sampai indeks 1 baris ke-1 dan kolom ke-0. Nah, sedangkan baris ke-1 kolom kedua di sini belum diisi nilai. Jadi di sini outputnya berupa 0. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu contoh dari array multidimensi. Nah, di sini merupakan contoh dari array multidimensi dan bagaimana cara mengaksesnya. Seperti itu. Nah, di sini ada array multidimensi mahasiswa dengan tipe data string. Nah, di mana panjang array-nya di sini 3 kali 3. Nah, dan di sini array akan diisi sebanyak 2 kali 2. Dan maksudnya di sini array tidak akan diisi secara penuh 3 kali 3. Seperti itu. Di sini hanya akan diisi 2 kali 2 saja. Jadi seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan diisi 3 kali 4, jadi itu tidak boleh. Maka programnya akan error. Itu. Nah, di sini array-nya menggunakan inputan keyboard. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu datanya. Setelah itu array-nya akan ditampilkan. Nah, di sini untuk menampilkan output atau menampilkan mengakses array-nya, di mana yang akan diakses di sini sebanyak I dan J. Nah, pada array mahasiswa di sini yang akan diakses yaitu baris I dan baris sebanyak I dan baris sebanyak J. Kolom sebanyak J. Nah, di mana
barisnya di sini ada 2 dan ejanya di sini atau kolomnya ada 2 juga. Jadi yang akan diakses di sini 2 kali 2. Seperti itu. Kita coba running dulu. Nah, untuk baris kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-1 kita isi 1 misalkan. Baris ke-1 kolom kedua kita isi 2. Nah, untuk baris selanjutnya baris kedua kolom ke-1 kita isi 3. Baris kedua kolom kedua kita isi 4. Nah, jadi di sini kan yang tadi ada 2 baris dan 2 kolom yang diisi. Nah, di sini ada 2 baris dan 2 kolom arraynya yang diisi. Namun panjang arraynya di sini kan ada 3 kali 3. Nah, yang diisi di sini hanya 2 kali 2 seperti itu. Jadi di sini ada 4, 2 kali 2 kan ada 4. Kalau misal 3 kali 3 ada 9 elemen berarti. Seperti itu. Nah, jadi pengaksesannya di sini 1 dan 1, 2, 3 dan 4. Karena di sini pada saat I0 dan J0, maka yang akan muncul adalah baris ke-0 dan kolom ke-0. Jadi yang akan muncul yaitu 1. Nah, kenapa di sini kolomnya bisa menjadi kolom baris ke-1 kolom ke-1? Karena di sini kita tambah. Nah, awalnya di sini kan indeks itu dimulai dari 0. Nah, indeks dimulai dari 0 dari sini. Nah, karena di sini ditambah 1, maka kolomnya atau barisnya dimulai dari angka 1. Seperti itu. Misalkan di sini tidak ditambah, jadi indeksnya di sini tetap dari 0. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, tidak apa-apa, langsung ditanyakan di grup WA ataupun bisa langsung japri pada saya. Jangan malu-malu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.